Mereka sampai di mall. Hari ini Delisa mau beli baju baru. Bajunya di rumah tuh sudah mulai mengetat karena perutnya semakin hari semakin membuncit. Delisa awalnya masih kesal dengan Arthur dan tidak mau menggandeng lengannya. Namun saat melihat penampilan suaminya yang bisa memicu keinginan orang untuk jadi pelakor, jadi Delisa menurunkan gengsinya dan menggandeng lengan suaminya. Mereka berjalan menuju toko khusus baju ibu hamil dan juga perlengkapan bayi. Delisa memilih beberapa baju yang ia suka. Sementara Arthur entah ke bagian mana sambil membawa keranjang. Entah apa yang mau dibeli suaminya itu di toko yang bahkan tak menjual baju pria dewasa. Delisa mencocokkan baju dress berwarna coklat di kaca. Dia suka desain baju ini simple, tapi terlihat elegan untuknya yang sedang hamil. Dia sedang suka memakai dress. Dia merasa kalau dirinya tuh lebih cantik kalau pakai dress dan juga rok. Arthur berjalan ke arahnya sambil membawa dua keranjang yang sudah penuh dengan perlengkapan bayi. Pria itu terlihat santai menaruh dua keranjang tadi ke lantai di hadapan Delisa. "Ini buat apa, Mas?" "Buat bayi kita," jawabnya dengan santai. Tapi terlihat jelas rona bahagia di wajahnya yang terlihat lempeng itu. "Tapi kan baru 5 bulan. Arthur menatap bingung. "Memangnya kenapa?" Kata Bunda Pamali, "Tunggu 7 bulan. "Oh gitu ya." Delisa mengembuskan nafas pelan. Tak tega juga melihat suaminya yang sudah semangat memilih tapi tidak jadi beli. "Gak apa-apa deh, toh juga cuma mitos," ucap Delisa. Arthur terlihat ragu, namun Delisa meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik aja. Sembari menenteng belanjaan yang cukup banyak, mereka berjalan menuju restoran Jepang. Delisa sedang ingin makan sushi dan juga ramen. Sushi pakai wasabi, enak kayaknya ya. Selera Delisa semenjak hamil ini memang agak melenceng dari kebiasaannya. Dulu boro-boro mau makan sushi pakai wasabi, melihat orang makan sushi dengan ikan mentah aja, Delisa tuh merasa mual. Jangan makan yang pedes-pedes, sedikit doang, tapi kalau nanti kebanyakan pakai wasabinya, Mas yang makan ya. Arthur menoleh kepadanya dengan wajah nelangsa. "Hehehe, bercanda Mas." "Bercanda kamu horor." Delisa tertawa. Dia senang bisa menghabiskan waktu bersama dengan Arthur begini. Biasanya Delisa tuh mageran mau keluar. Selain karena dia tuh cepat lelah berjalan, juga karena dia tuh masih sering mual walau usia kehamilannya sudah lewat trimester pertama. "Mas, itu bukannya Mbak Mega ya?" Arthur menoleh pada Delisa, kemudian melihat ke arah yang istrinya itu tunjuk. "Kayaknya sih iya. Ngapain ya dia di sini sendirian?" ucap Delisa lagi begitu melihat Mega berjalan sendirian. "Mungkin mau ketemu sama seseorang." "Iya juga ya." Mega masuk ke restoran. Delisa menarik lengan Arthur untuk berjalan lebih cepat. "Aku penasaran deh dia mau ketemu sama siapa." "Adel, apaan sih Mas, orang kepo doang, gak baik." Delisa berdecak. Padahal di rumah aja sebelum tidur mereka sering menggibah bersama. Delisa mengintip, melihat ke arah Mega yang sedang duduk sendirian. Kenapa dia gak pergi sama suaminya ya? Mungkin sekarang mau ketemuan sama suaminya. "Ayo," katanya mau makan sushi. Delisa melihat ke arah wajah Arthur yang agak kesal. Delisa paham kalau suaminya ini tuh mungkin masih marah akan kejadian itu. Sebenarnya bukan salah Mega juga sih, tapi tetap saja itu terjadi karena temannya itu. 2 bulan yang lalu, Mega melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan orang tuanya. Kalau Aris, udah jangan ditanya. Adik ipar Delisa itu uring-uringan. Puncaknya ada yang menelpon Arthur tengah malam dan meminta Arthur untuk menjemput adiknya itu yang ada di bar. Delisa ingat wajah marah Arthur begitu ia membanting tubuh Aris yang sedang teler di atas sofa.
menatap penuh kemarahan seperti hendak mengubur adiknya itu hidup-hidup. Dan Delisa bergedik ngeri kalau ingat hal itu. Belum lagi keesokan harinya Arthur menceramahi Aris selama berjam-jam. Untung mereka tidak baku hantam. Delisa manut. Ia beranjak ke tempat tujuannya. Toh Mega mau bertemu siapa itu juga bukan urusannya. Satu kilatan cahaya membuat Delisa kaget. Ia mengulum senyum saat ketahuan memotret suaminya yang sedang memotong kuku kakinya. Arthur melihat ke arahnya, tak berkomentar. Pria itu hanya menggeleng heran. Mereka sedang duduk di sofa teras di belakang dengan Delisa yang selonjoran sambil makan kuaci. Ia mengirim foto tadi ke grup gibahnya. Grup beri kami bonus. Delisa mengirim gambar. Bos kalian nih, OMG, mantan bakal calon suami haluku. Makin brewok, makin hot ya. Subur amat buka laki lodel. Delisa tertawa melihat komentar dari teman-temannya. Tadi mereka sedang mendumel karena bonus mereka belum turun juga. Gara-gara Bu Angel pergi ke Jerman dan sulit dihubungi. Delisa sungguh mengerti ya kalau kami sedang butuh bonus model begini juga. Hahaha. Enak pasti tuh mukanya dipegang. Enak banget ya mbak. Wah iya, itulah kenapa suami gue juga berewokan. Hahaha. Tuh, Denny kode keras. Tolong Del, bilangin ya sama laki lo. Bantulah cairkan bonus mereka. Denny butuh banget buat beli minyak Firdaus. Iya Del, tolong bilangin juga, tambahin bonus gue. Buat modal buat ngelamar Ayang. Gue juga butuh nih buat beli susu anak buat stok 10 tahun ke depan. Skincare gue menipis. Ah Ayang, sempet-sempetnya ngebucin. Chattingnya sama siapa? Delisa yang tadinya fokus ke layar ponsel melihat ke arah Arthur yang sekarang sedang memijat kakinya. Padahal suaminya itu baru pulang setelah seharian bekerja. Ini mereka pada nanyain bonus, kok belum dikirim juga? Mas bisa bantuin gak? Soal pencairan dana bonus itu kewenangan accounting. Ya, jawaban yang sudah Delisa prediksi. Arthur tidak pernah mau mencampuri urusan pekerjaan bagian lain kecuali itu darurat. Mas, gumamnya. Serunya dan seperti biasa hanya dijawab dengan gumaman. Aku gendutan ya. Arthur menatap Delisa kemudian mendesah pelan. Ih, kok responnya begitu sih? Itu tuh pertanyaan menjebak, ucapnya membuat Delisa memajukan bibirnya dengan kesal. Tinggal jawab aja susah banget. Gendutan, tapi wajar kan sekarang lagi hamil, jawabnya. Delisa tersenyum seperti dugaannya. Arthur akan menjawab dengan jawaban yang aman. Kalau ternyata setelah lahiran aku tetap gendut, gimana? Ya nggak gimana-gimana. Paling kalau obesitas banget kita beli mobil truk buat kendaraan. Kesel, Delisa melempar bungkusan kuaci ke arah suaminya yang malah tertawa lepas. Aku nggak mau gendut sendiri. Pokoknya kalau aku gendut, Mas juga harus gendut. Nggak mau, nanti nggak imbang. Ingat, pasangan itu harus saling melengkapi. Delisa makin kesal. Ia merajuk membuang muka tak mau melihat Arthur yang masih tertawa. Pria itu beranjak, menurunkan tubuhnya dan menempelkan kepalanya ke perut Delisa. Melihat hal itu, Delisa tersenyum. Ia suka saat Arthur meletakkan telinga di perutnya untuk mendengar anak mereka. Permisi pak, bu, di depan ada yang antar paket. Ucap Ningsi menginterupsi apa yang mereka lakukan. Paket? Paket siapa? Aku nggak pesan barang. Atas nama siapa? Tanya Arthur. Untuk bapak dari Pak Reza katanya. Arthur lekas beranjak turun dari sofa dan menuju pintu depan. Begitu juga dengan Delisa yang mengekorinya.
Ia kepo apa isi paketnya. Apalagi mendengar nama pengirimnya tuh Reza, teman suaminya yang berprofesi sebagai dokter. Masa iya dia mengirim obat-obatan? Atau suaminya ini ada konsul dan minta dikirimkan obat? Delisa memperhatikan Arthur yang sedang berbicara dengan kurir. Pandangannya beralih pada kotak yang ada di lantai. Kotak berbahan plastik putih sedikit transparan dengan tutup berwarna biru. Ia melihat siluet sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Arthur terlihat tersenyum senang. Ia menoleh kepada Delisa yang menaikkan keningnya. Kepo dengan isi paket yang baru saja diterima suaminya. Apaan sih isinya, Mas? Arthur yang masih tersenyum menggeser kotak tersebut mendekati Delisa. Kamu jangan kaget ya, ucapnya mencurigakan. Apaan isinya emangnya? Arthur membuka pelan kotak tersebut. Delisa mengintip dari atas. Ia masih dalam posisi berdiri, sedangkan Arthur berjongkok di samping kotak. Delisa nyaris berteriak begitu melihat isi paket yang baru saja Arthur terima. Ia dengan cepat menyeimbangkan dirinya, menarik nafas dalam sembari mengelus perutnya. Sesuatu berwarna kuning yang menggeliat saat Arthur menariknya keluar. Mas, serga Delisa sembari terus berucap amit-amit. Arthur dengan santainya memegang sesuatu itu, masih dengan wajah sumringah. Bagus kan, ucapnya. Amit-amit cabang bayi, Mas apa-apaan sih? Kok bisa Reza mengirim ular? Reza itu suka pelihara binatang. Kemarin tuh dia posting nyari orang buat adopsi ularnya ini. Jadi Mas aja yang ngambil. Delisa masih menganga, bingung harus merespon seperti apa. Lagian gak berbisa kok, memang ular peliharaan. Terus makannya juga cuma tikus. Ucapnya santai sembari memainkan ular di tangannya. Delisa aja yang hanya melihat bulu kuduknya terasa berdiri. Mas, serunya sembari mengeratkan giginya. Kenapa Mas gak ngomong dulu sama aku? Memangnya kenapa? Kamu gak suka ular? Ucap Arthur dengan wajah yang bingung. Mas tahu gak? Katanya kalau istrinya lagi hamil, jangan sembarangan bunuh binatang. Kan gak dibunuh, kita pelihara. Nanti Mas buat tempatnya di belakang. Delisa makin menggerakkan giginya. Ini suaminya kok rada-rada ya. Tapi Mas bilang kan makanannya apa? Tikus. Itu bukan binatang atau hewan ya. Tapi kan memang hukum alamnya begitu sayang. Mas, Delisa mengerakkan gigi dan menatap Arthur dengan tajam. Mau Mas pulangin itu ke Reza sekarang atau aku yang pulang ke rumah orang tuaku? Arthur menurunkan kembali ular tadi ke dalam kotaknya. Delisa sebenarnya juga tidak tega sih. Bukan maksudnya tuh menghalangi hobi Arthur. Tapi ayolah, dia tuh takut sekali dengan jenis hewan melata. Jangankan ular, sama belut aja dia tuh takut. Lah, sekarang suaminya pakai segala mau melihara ular. Ya udah, Mas pulangin, tapi habis kamu lahiran boleh pelihara kan? Ya Tuhan, kenapa suaminya ini jadi seperti anak kecil? Mana pakai segala mengelusi kotak berisi ular itu lagi? Delisa menghembuskan nafasnya mencoba mengontrol diri. Menimbang apa boleh atau tidak. Tapi melihat tampang nelangsa Arthur, akhirnya Delisa pun mengangguk. Boleh, tapi buat kandangnya jauh-jauh dari pandangan aku ya. Jangan sampai dekat-dekat sama dua kucing emas itu, apalagi sama anak kita. Seketika senyum mengembang di wajah suaminya itu. Layaknya anak kecil, ia mengangguk antusias. Delisa jadi berpikir, mungkin sekarang Arthur ingin melakukan apa yang dulu tidak bisa ia lakukan dan ia miliki. Lagian hobi orang kan beda-beda. Walau Delisa harus mulai menahan diri untuk tidak takut dengan hewan jenis itu. Apalagi kemungkinan nanti mereka akan hidup berdampingan.